Konflik Sunni Syiah, siapa yang diuntungkan? Sayyid Qutb, beliau adalah seorang ulama bermadzhab Sunni, tepatnya dari Sunni Hanafi yang aktif di Ikhwanul Muslimin Mesir. Pemikirannya tentang jihad, kezaliman penguasa, dan konsep masyarakat jahiliyah modern punya pengaruh luas, termasuk di kalangan Syiah revolusioner seperti Ali Syariati dan Imam Khomeini. Sayyid Qutb sangat dikagumi di kalangan para ulama dan aktivis Syiah, khususnya oleh Ali Syariati dan Ayatullah Khomeini. Karyanya seperti Ma'alim fi al-Tariq diterjemahkan ke bahasa Persia dan diajarkan di Iran menjelang revolusi. Pemikiran Sayyid Qutb tentang amar ma'ruf nahi mungkar, penolakan terhadap tirani, dan pentingnya masyarakat Islam dianggap sangat sejalan dengan semangat Syiah revolusioner. Pada zaman Sayyid Qutb, Sunni dan Syiah saling menghormati. Mereka berdialog dan saling menginspirasi. Pemikiran keislaman masih difokuskan pada persatuan umat, melawan tirani, dan membangun peradaban Islam yang adil. Ulama besar Sunni seperti Syekh Mahmud Shaltun, Rektor Al-Azhar, bahkan mengeluarkan fatwa bahwa madhab Syiah Ja'fariyah adalah madhab Islam yang sah. Saat itu, Sunni dan Syiah mempunyai fokus yang sama, melawan imperialisme. Namun kemudian terjadi perpecahan antara Sunni dan Syiah, tepatnya pasca revolusi Iran 1979. Lalu, mengapa bisa terjadi perpecahan seperti ini? Sebab-sebab perpecahan Sunni Syiah. Pertama, revolusi Iran. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Iran menyatukan kekuasaan agama dan negara dengan konsep wilayatul faqih. Ini bertentangan dengan sekularisme. Sejak saat itu, Iran tampil sebagai negara Syiah revolusioner yang aktif menyebarkan ideologi anti-imperialisme dan anti-monarki. Sedangkan Arab Saudi menganut sistem monarki yang berbasis pada kemitraan dengan Barat, terutama Amerika Serikat. Dan perbedaan ini menimbulkan rivalitas eksistensial yang tidak bisa dijembatani oleh fatwa keagamaan saja. Akibatnya terjadi ketegangan antara Saudi dan Iran secara politik. Ketegangan ini bukan semata-mata soal agama atau fikih, tapi lebih dominan di wilayah kekuasaan, geopolitik, dan ideologi kekuasaan. Arab Saudi juga tidak mengindahkan fatwa Syekh Mahmud Shaltun yang mengatakan bahwa madhab Syiah Ja'fariyah adalah madhab Islam yang sah. Saudi menganggap bahwa fatwa ini hanyalah untuk keilmuan saja, bukan untuk kekuasaan. Nah, konflik Saudi-Iran adalah contoh klasik bagaimana agama dan politik tidak selalu sejalan, meski secara akidah dan fikih sudah ada jembatan persatuan. Pertanyaannya, siapakah yang diuntungkan dalam konflik Sunni dan Syiah? Siapakah yang diuntungkan dalam konflik Sunni dan Syiah? Jelas bukan umat Islam yang diuntungkan, namun yang diuntungkan adalah mereka, pihak ketiga. Bukan hanya satu, tapi gabungan dari aktor-aktor asing dan lokal yang memiliki kepentingan. Siapa saja mereka? Satu, kekuatan asing, Barat dan Zionis. Sejak dahulu, mereka telah melakukan pecah belah umat Islam yang disebut strategi divide et impera. Kedua, kelompok ekstrim dari kedua belah pihak, baik Sunni maupun Syiah. Mereka saling membantai. Mereka juga tidak merepresentasikan mayoritas umat, namun memiliki suara yang paling keras di antara umat. Ketiga, industri militer persenjataan global. Jelas, dengan konflik ini, industri persenjataan, terutama Barat, sangat diuntungkan. Keempat, media internasional yang sangat provokatif. Media global seringkali melakukan framing terhadap konflik politik sebagai konflik mazhab. Mereka ini sangat berbahaya bagi perpecahan umat Islam. Lalu, apa jalan keluarnya?
Mari kembali ke semangat ulama terdahulu seperti Sayyid Qutb dan Ali Syariati yang menyerukan persatuan umat, mendorong dialog antar mazhab, saling mengenal, dan tidak membiarkan fanatisme dijadikan alat politik.